Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratna Kumalasari SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas HKBP Non-Mention dengan NIM 251945003. Pada pagi hari ini 13 September 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Sekolah SMP Alamin Agung Surakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dipimpin oleh Ketua Kelas, silakan ambil dipimpin. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Kalian ya. Nanti ketika dipanggil silahkan angkat tangan dan katakan hadir ya. Abil Joseph, Hadir. Alnaya, Alia, Arif, Jafian, David, Jamaludin, Ainun Niswa, Kirania, Lailiana, Linda, Lutfia, M. Khairul Umar, Muhammad Rafael, Mutiara, Rafa, Regina, Ulfa. Sudah hadir semua ya? Ya, sekarang kita sebelum mulai pelajaran coba dilihat bajunya sudah rapi belum? Nah, sudah rapi? Lihat kebersihannya sudah bersih belum? Lingkungan sebelah kanan kiri
sekarang nih sebelum memulai pelajaran Ibu akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah apa? Peserta didik mampu memahami pengertian perubahan dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir apa? Peserta didik dapat memberikan contoh yang layak pengalaman sosial. Nah, sebelum kita ke materi, coba berdiri Ibu, ingin menanyakan semangat kalian untuk SBD-nya. Coba berdiri semuanya. Oke, kita SBD dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Sudah semangat? Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum itu ke materi yang lebih mendalam, mau tanya sih, apa itu kebutuhan? Apa itu kegiatan? Nah, kita lihat dari gambar di sini. Ada gambar apa? Baju dan juga ini kegiatan, ya kan? Satu kegiatan. Nah, dari gambar ini kalian bisa menarik sebuah jawaban. Punya dua pertanyaan. Pertama, apa itu kebutuhan? Apa itu kegiatan? Kira-kira nih ada yang mau menjawab? Silahkan, ada yang tahu jawabannya? Apa itu kebutuhan? Ya, silahkan Linda. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu tindakan yang kita kerjakan. Nah, itu tadi menurut Linda. Ya, bagus, jawabannya sudah bagus. Itu menurut Linda dari pengertian kebutuhan dan juga kegiatan. Nah, kita lihat dari gambar ini juga punya pertanyaan nih. Yang kedua mengenai contohnya. Contoh dari kegiatan ekonomi apa? Kira-kira dia bisa jawab? Ya, Bil. Contoh kegiatan ekonomi adalah bekerja yang menghasilkan kebutuhan yaitu makanan. Ya, kegiatan adalah sesuatu pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan sebuah produk. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materinya. Nah, ini lebih jelasnya mengenai apa? Kebutuhan, yaitu kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan adalah segala
seperti apa? Oh, di tempatnya di mana kita bisa menyesuaikan. Itu adalah apa? Sandaran. Selanjutnya ada papan. Apa sih papan? tempat tinggal atau ruang untuk tidur dan beraktivitas. Nah, misalnya kalau dulu, kita kan kalau hujan butuh tempat tidur. Apa? Papan atau rumah. Nah, di situ kita juga melakukan aktivitas agar tidak terkena hujan. Di dalam rumah itu kita berlindung. Kalau makan biar nggak kehujanan. Kalau tidur biar nggak kehujanan. Di situ adalah tempat tinggal kita atau papan. Jadi kalau manusia itu yang pokok itu pangan, sandang, dan juga papan. Dan kebutuhan modern kalau saat ini pendidikan itu penting nggak sih juga? Tapi kan kalau pendidikan itu tidak semuanya, tapi sekarang sudah merata menjadi pendidikan. Selanjutnya hiburan. Hiburan itu seperti apa sih, Bu? Jalan-jalan, ya enggak? Kita butuh hiburan kan? Nah, itu juga kalau kebutuhan di dalam kebutuhan modern. Transportasi. Kalau zaman sekarang transportasinya apa? Motor, mobil, ya kan? Itu kan di zaman modern ini sudah ada motor dan juga mobil. Oke, selanjutnya yaitu ada apa tadi? Kegiatan ekonomi. Tadi sudah disampaikan oleh Linda juga. Bagian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan apa? Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama aja tadi bekerja. Kalau kita nggak bekerja, si pangan, sandang, sama papan tadi tidak terpenuhi. Kalau kita hanya diem aja, sandang, pangan, papan tadi tidak terpenuhi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu ada yaitu jenis kegiatan ekonomi. Apa itu jenis kegiatan ekonomi? Jenis kegiatan ekonomi itu ada berapa? Di sini? 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Nah, tadi sudah dari awal kita melihat gambar. Apa sih tadi yang kegiatannya tadi? Belum tahu, Bu, tadi gambar apa? Belum jelas. Nah, di sana itu ada gambar pabrik. Pabrik apa? Baju. Itu yang disebut produksi, yaitu proses menghasilkan barang dan jasa. Tadi menghasilkan produknya apa? Pabrik baju? Baju. Iya, di sana di pabrik baju itu termasuk produksi, memproduksi barang, ya kan? Di sana itu. Setelah itu ada distribusi. Apa itu distribusi? Proses menghasilkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Produsen itu apa sih? Ya sih, produksi. Konsumen itu apa? Kita yang mengkonsumsi. Jadi tadi setelah diproduksi, didistribusi. Distribusi itu bisa dicontohkan adalah pedagang, ya. Terus apa lagi? Kurir. Nah, kalau kita belajar online nih, yang sekarang lagi belanja online, pastikan dari pabriknya dijual oleh apa? Pendistribusinya. Pendistribusi nggak langsung ke kita kan konsumsi kan, melewati distribusi kurir. Pesan dulu dari luar kota. Oh, ternyata ini didistribusi oleh kurir. Terus sampailah kepada kita si konsumen. Nah, setelah itu kita ke konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa. Nah, ini yang untuk memenuhi si kebutuhan 3 tadi. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Nah,
sini kan kalau di desa jarang sekali ya pabrik sepatu ya, adanya di kota. Nah di sana diproduksilah si sepatu-sepatu itu. Akhirnya kita membelinya di pasar. Di pasar itu adalah si distribusinya. Kita si konsumsinya membeli, akhirnya memakai atau menggunakan barang, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan. Sepatu kalian butuh tidak? Butuh. Pakaian butuh tidak? Butuh. Makan butuh tidak? Butuh. Rumah? Butuh. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya di rumah kita nggak punya rumah, hujanan, ya nggak, kedinginan, kepanasan. Baju kalau nggak pakai baju kita kepanasan juga nggak? Ya, kalau nggak makan lapar nggak? Itulah cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oh Bu, berarti Bu kalau kita mau beli barang itu tuh harus ada produksinya. Iya, harus ada produksinya. Contohnya kalau kalian makan pakai nasi, siapa penghasil nasi? Petani. Jadi si produksi itu adalah petani. Petani nggak tiba-tiba panen kan? Nanam dulu, dirawat dulu, berbuah, dipanen, ya kan? Dijemur, akhirnya menjadi. Nah, itu adalah produksi. Nah, nggak mungkin juga kita tiba-tiba beli si padi itu. Pak mau beli padi, nah pasti kita belinya berupa beras. Beras pun kadang sudah di warung atau toko. Kita belinya di toko nasi. Toko itulah disebut distribusi. Nah, akhirnya kita membeli untuk apa? Makan. Nah, itu adalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ya, sekarang selanjutnya Ibu akan menunjukkan sebuah video lebih mendalam lagi
konsumsinya siapa ya? Kita yang menggunakan baju, sepatu kita menggunakan nggak? Makan, kalian makan ikan nggak? Iya, itu ikan itu dari mana? Dari nelayan. Bu, di sini kan nggak ada nelayan. Ya, orang yang mencari ikan itu disebut nelayan. Nah, selanjutnya itu akan mencontohkan upaya pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekitar. Itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Itu kalau di desa dan perbedaannya dengan di kota. Kalau di desa itu ada petani apa? Jagung. Kira-kira di kota ada tani jagung nggak? Adanya apa? Pabrik sepatu. Ya, di kota itu adanya pabrik sepatu. Kalau petani jagung nggak ada, adanya pabrik sepatu. Kebalikannya, kalau di desa ada nggak pabrik sepatu? Kebanyakan ada di kota. Setelah itu ada di desa apa lagi? Pedagang keliling. Contohnya pedagang sayur. Nah, pendistribusinya adalah apa? Pedagang keliling sayur tadi. Oh ya, mau beli sayur, ada yang mendistribusikan keliling. Tapi kalau di kota apa? Ojek online. Nah, ojek online antar makanan. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada. Bu pengen makan ini bisa nggak diantar? Kalau di desa nggak ada. Kalau di kota kita mau makan apa saja melalui ojek online. Jadi nggak perlu nih menanam, nggak perlu membuat tadi. Jadi di kota langsung didistribusikan melalui ojek online. Nah, setelah itu konsumsi, ada membeli pupuk. Apa ya di kota membeli pupuk? Orang nggak nanam jagung beli pupuk buat apa? Iya nggak? Iya nggak? Nah, membeli pupuk itu adanya di desa karena ada petani jagung, singkong, apa tadi? Sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan. Nah, setelah itu kalau di kota apa? Berlangganan itu, tapi kan di desa juga ada. Tapi tidak semuanya kan menggunakan berlangganan internet. Apa sih maksudnya dari berlangganan internet? Wi-Fi atau Wi-Fi. Sebenarnya itu adalah Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu tidak semua di desa itu menggunakan, tapi kalau di kota itu setiap rumah sudah menggunakan Wi-Fi atau berlangganan internet. Itu konsumsi. Kalau makanan ya sama aja, di kota sama di desa makan nggak? Di kota sama di desa pakai baju nggak? Ya, di kota sama di desa ada rumah nggak? Ya, kalau itu mah sama. Ini yang membedakan antara desa dan kota ini sebenarnya lebih ke dalam adalah Oke, selanjutnya setelah kalian memahami dari kegiatan pagi hari ini, gua akan membagi kalian kelompok untuk mengerjakan atau berdiskusi mengenai kegiatan ekonomi. Untuk yang pertama yaitu ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua, itu kelompok ketiga. Ingat ya kelompoknya. Jadi kalian kelompok berapa, dan kelompok berapa. Di sini ibu memiliki lembar kerja. Nah, diperhatikan lembar kerjanya. Bu, gimana nih cara mengerjakan? Silahkan di sini tulis nama kelompok kalian, mata pelajarannya apa. Nah, setelah itu cara mengerjakannya. Tadi kan sudah ibu kasih contoh nih, gambar si distribusi itu apa, produksi itu apa, konsumsi tadi juga sudah ibu tayangkan videonya, gambarnya seperti ini, kegiatannya seperti ini. Sudah ada semua di sini kan? Nah, kira-kira di gambar yang satu ini produksi, distribusi atau konsumsi? Nah, misalnya Bu itu distribusi, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Ini kira-kira apa ya? Oh, ini distribusi, silahkan beri tanda centang di sini. Distribusi. Semua sama sampai dengan nomor 5.
gambar ini mengenai gambar apa, kegiatannya apa, ini distribusi apa, konsumsi apa. Setelah itu di lembar terakhir itu ada apa? Memberi tanggapan atau alasan kalian memilih gambar tersebut. Misalnya nomor 1 tadi apa? Misalnya distribusi. Oh, beri tanggapannya. Di gambar 1 kelompok kami memilih distribusi karena ada kegiatan mendistribusi barang, ya kan? Tadi kan distribusikan mendistribusi barang atau dagang misalnya. Terus nomor 2 Bu, itu adalah gambar apa? Produksi. Ada ini produksi sepatu Bu. Nah, silahkan ditulis di kolom ini. Paham? Oke, sekarang Ibu bagi lembar kerjanya, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silahkan ditulis nama kelompok kalian dan silahkan diskusikan mengenai isinya. Nah, isinya apa? Coba dilihat di buku. Hari ini apa nih isinya? Ditulis dulu nama kelompoknya. Nanti pas kalian presentasi jadi ingat nih, oh kelompok saya itu nama ini, perkenalkan namanya ini ya. Silahkan ditulis. Ya, terus dulu nama kelompoknya. Oke, nama kelompoknya jangan sampai lupa ya, Nak. Namanya siapa aja ditulis. Ada berapa kelompok kalian? Ada 6 orang. Silahkan ditulis namanya ini, namanya ini. Ya. Namanya siapa saja? Siapa? Nomor 2 siapa? Silahkan didiskusikan kali jawabannya apa ya? Nomor 1 ini. Oh, jawabannya ini. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Lihat di bukunya. Kira-kira ini jawaban ini apa? Jawaban ini apa? Ya, ditulis namanya. Kalau enggak ini aja. Kamu sih 1 siapa? 2 siapa? Jadi kamu ini. Biar enggak 1 orang yang nulis namanya siapa aja. Boleh nama panggilan, boleh nama panggilan. Biar nulis semua. Perhatikan dulu gambarnya, dibuka dulu di bukunya. Gambarnya apa? Silahkan diskusikan dengan teman kalian ya.
jawabannya kira-kira nih Bu, kok gambarnya kurang jelas ya apa Bu? Jangan apa. Pokoknya habis, sudah paham, ada yang ditanyakan? Nomor 3, tidak ada? Silahkan berdiskusi kembali, kira-kira nih. Nomor 3 sudah? Kayaknya serius banget nih kayaknya. Kayaknya sudah mengerti sekali ya. Tadi berarti Ibu sudah cukup paham ya tadi menjelaskan. Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3 silahkan diselesaikan. Sudah? 3? Sudah? Sudah semua nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Oke, sekarang nih pengen kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Akan ke depan dan kalian presentasikan mengenai hasil diskusi kalian ini apa sih? Kira-kira silahkan ke depan nanti diperkenalkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 1 Bu, perkenalkan namanya siapa satu-satu, sebutkan satu-satu sendiri. Dan Bu, cara presentasinya bagaimana? Nah, di sini kan ada tadi mengenai gambar. Nah, kalian itu mempresentasikan, menjelaskan gambar yang hasil tanggapan kalian itu. Kalau menurut kelompok kami nih Bu, di gambar 1 ini adalah gambar distribusi. Jelaskan ya. Kan sudah kalian tulis toh di situ. Silakan lanjut ke depan. Ya, silahkan untuk kelompok 1. Yo, maju ke depan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Boleh yang laki-laki sebelah sini, laki-laki sebelah sana boleh. Mana, boleh.
tersebut sedang memproduksi. Ya, sedang memproduksi barang. Terus nomor 2, boleh bergiliran boleh. Gambar kedua, konsumsi karena pada gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang membeli barang. Ya, coba dilihat kalian di kelompok lain nih, sama nggak ya? Terus selanjutnya, Gambar ketiga, konsumsi gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang mengonsumsi makanan dan minuman. ya, selanjutnya, ya terus, gambar berapa? Ya, terus, ya, jadi kelompok 1 itu sudah memberikan presentasinya. Kelompok 1 tadi gambar 1 apa? Coba dibacakan lagi apa? Produksi. Terus gambar berapa? Sama konsumsi. Terus yang gambar ketiga, iya konsumsi. Yang keempat, distribusi. Terus yang kelima, ya menurut kelompok 1 itu tadi jawaban mereka, hasil diskusi mereka itu menunjukkan bahwasannya itu tadi jawaban ini distribusi, konsumsi dan apa? Produksi. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Cukup? Sudah? Paham? Mau diberi komentar apa? Ada yang memberikan komentar, Bu? Bagus, jawabannya yang menarik. Kelompok 1 ada yang memberikan apresiasi? Tidak? Oke, silahkan ditutup. Cukup sekian kelompok saya. Bahkan, ya, dijawab. Sekian kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kedua, sebelum kelompok kedua beri tepuk tangan dulu dong. Lanjut ke kelompok kedua. Ya, kelompok kedua maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jangan pas di situnya. Nah, geser sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 1. Gambar 1 produksi. Pada gambar tersebut seseorang sedang menjahit pakaian. Nah, ya, dua. Konsumsi pada gambar tersebut seseorang sedang belanja. Gambar 3, konsumsi pada gambar tersebut seseorang sedang mengonsumsi makanan. Ya. Gambar 4, distribusi pada gambar tersebut seseorang mendistribusi. Gambar 5 produksi. Agar gambar Nah, itu menurut dari kelompok berapa? 2. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Coba dibacakan kembali. Tadi kan yang bikin belum baca. Dari pertama apa tadi? Hasilnya produksi apa? Gambar 1 produksi. Ya, produksi.
konsumsi. Yang ketiga? Iya, konsumsi. Terus yang keempat? Distribusi. Yang kelima apa? Produksi. Itu menurut kelompok 2. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2 ini, dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang menanggapi atau memberikan apresiasi? Silakan memberikan komentar. Kalau saya sih gambar 1, gambar produksi salah itu Bu. Boleh. Sebenarnya apa? Silakan. Ada yang memberikan tanggapan atau komentar? Cukup? Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok 3, beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dibuka, salam dulu. Kami dari kelompok berapa? Namanya siapa aja? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari Akan dibaca hasil produksi pakaian. Coba diulangi yang sebelah tadi. Produksi. Terus yang kedua, konsumsi. Terus yang ketiga, konsumsi. Yang keempat, terus yang terakhir. Nah, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Karena nih ada yang mau bertanggapan nih di kelompok terakhir ini apa? Coba coba mau kasih komentar ya di kelompok 3 ini. Cari. Ya cukup. Kelompok 2 mau dikasih tanggapan atau komentar? Cukup? Cukup. Nah, berarti hasil diskusinya di kelompok 3 ini hasilnya silahkan ditutup untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditutup kelompok 3. Ya, dari kelompok
Tadi kan ada yang menanyakan mengenai apa itu pelajaran yang hari ini kita pelajari. Ditanyakan? Ya, tidak ada cukup. Nah, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan kembali untuk kelompok. Sudah bagus, sudah berani maju, sudah berani mempresentasikan diskusi kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit lagi mengenai mengulas kembali materi yang tadi. Jadi kegiatan ekonomi itu kalian tahu, kegiatan adalah aktivitas atau bekerja untuk menghasilkan apa yang kita gunakan, ya kan? Seperti itu kan? Dan hal itu pun tidak semata-mata kita langsung dari petani ngambil si padi langsung dibawa pulang. Ada prosedur atau prosesnya. Si petani tadi kalau mau menghasilkan beras apa dulu? Nah, padi akhirnya panen, jemur, jadilah beras. Giling dulu Bu. Oh iya, giling dulu. Ada yang mau jawab, giling dulu. Iya. Akhirnya si petani tadi nggak mungkin kan kalau panen berpuluh-puluh ton, berpuluh-puluh kintal mau dimakan sendiri, dijual. Si penjual itu disebut apa tadi? Distribusi. Kita yang beli dan kita yang makan konsumsi, ya. Paham? Paham nggak? Nah, itu tadi mengenai apa? Pelajaran mengenai kebutuhan dan juga kegiatan. Jadi kalau kita mau membutuhkan kebutuhan kita harus ada sebuah kegiatan. Untuk hari ini Ibu akan merefleksi sebuah kegiatan pada pagi hari ini. Apa sih yang kita dapatkan itu? Ternyata kita sudah tahu kita pakai baju ini nggak semata-mata hanya langsung tiba-tiba pakai, ya nggak? Melalui prosedur, ya nggak? Bu, saya tuh nggak beli di toko baju atau ini loh Bu, tapi saya jahit. Ya itu apa? Produksi, ya kan? Akhirnya kita konsumsi hanya tidak melalui distribusi, ya kan? Nah, habis itu apa namanya kita nih? Misalnya, oh iya mau pakai sepatu enggak Bu? Saya loh beli sepatu di toko. Tapi kita bikin sendiri. Nah itu bikin sendiri apa? Memproduksi. Habis itu kita mengkonsumsi. Kita sebelum menyimpulkan materi pada pagi hari ini, coba sih Ibu punya ice breaking nih yang lebih menarik lagi. Tahu nggak ice breakingnya apa? Belum tahu Bu, Ibu contohkan ya. Karena mungkin kalian tadi lebih tegang nih, habis presentasi tegang. Masih deg-degan Bu, masih kerasa deg-degan sampai sekarang. Ibu punya ice breaking. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, berhenti. Jadi kalau Ibu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Nah, berarti konsentrasi. Ulangi lagi. Kira-kira apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 4. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, Ibu ulangi lagi lah biar tambah semangat lagi. Oke, tepuk 2 kali, 3 kali, 4 kali. Masih ada yang belum fokus. Berarti masih terbawa saat presentasi tadi ya? Ya enggak? Iya Bu, masih tegang Bu. Tadi masih deg-degan banget Bu. Ya enggak? Udah mah hanya presentasi menghasilkan
dari materi semua nih. Bu, mau tanya sih Bu, kalau kita makan itu termasuk apa? Konsumsi. Ada yang mau tanya lagi? Bu, kalau misalnya kita nih mau sekolah bawa tas, itu apa? Konsumsi. Ya. Bu, bapak saya ini petani jagung loh Bu, banyak jagungnya. Berarti bapak kalian itu apa? Distribusi. Produksi. Iya. Ini kurang semangat lagi nih, kurang fokus lagi nih. Ayo. Bu, kemarin saya beli online melewati kurir apa? Distribusi. Paham semuanya? Kira-kira ada yang tanyakan lagi? Bu, kalau misalnya di kota, di desa ini bedanya apa? Atau misalnya dari jenis kegiatan produksi konsumsi itu apa? Sandang pangan pakan itu apa? Ada yang ditanyakan? Cukup? Rumah? Ada yang ditanyakan? Tentang rumah itu apa tadi? Iya. Nah, kalau kita bikin rumah juga kan tidak semata-mata bikin rumah. Semen itu produksi. Kemudian kita konsumsi menjadi rumah. Itu. Ibu akan menyimpulkan mengenai kegiatan pada pagi hari ini, yaitu apa? Kebutuhan adalah apa tadi? Sesuatu yang kita butuhkan, apa yang manusia butuhkan. Ya enggak? Terus habis itu kegiatan adalah untuk memenuhi si kebutuhan tadi. Jadi kalau misalnya kita mau butuh makanan, butuh baju, butuh tempat tinggal, itu harus melakukan kegiatan. Jadi pada pelajaran pagi hari ini Ibu dapat menyimpulkan bahwasanya setiap kegiatan yang kita lakukan ini akan menghasilkan sebuah kebutuhan. Kalian sekolah kebutuhan bukan? Apa tadi? Kebutuhan modern. Setelah itu kalian misalnya kalau mau melakukan jalan-jalan itu apa tadi? Iya, itu termasuk kebutuhan bukan? Ya enggak? Iya, kebutuhan. Kebutuhannya kita jalan-jalan butuh apa? Hah? Butuh apa? Uang dan juga kendaraan atau transportasi. Nah, transportasi tadi sudah termasuk apa, Bu? Kebutuhan. Nah, cara mendapatkan si apa namanya? Kendaraan tadi kita bagaimana? Cari duitnya? Cari duitnya melalui apa? Kegiatan ekonomi. Nah, ini kayaknya pada semua masih bukan. Satu, kedua, ketiga lagi. Yuk. Tepuk satu, dua, tiga, tepuk tiga, empat. Iya. Nah, jadi pada pagi hari ini kalian sudah paham mengenai apa itu kebutuhan, apa itu mengenai kegiatan. Kalau misalnya kegiatan tadi kalau yang modern itu apa saja? Pendidikan, hiburan, dan transportasi. Kalian juga sekolah menggunakan apa? Kendaraan transportasi apa itu? Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda. Itu juga transportasi loh sepeda itu. Ya enggak? Ya, terus setelah itu kalian kesini menggunakan pakaian enggak? Nah, ini termasuk apa tadi? Ini apa? Iya, apa? Sandal. Ya. Nah, setelah itu kalian misalnya makan,
makanan ini, makanan itu, ya kan? Nah itu termasuk apa? Tadi konsumsi bu, salah apa namanya menjawab pertanyaan itu jangan takut salah dan jangan takut dengan oh, ini benar nih, oh ini salah nggak bisa. Yang penting kita jawab ya. Setelah itu tadi kita kalau ke sekolah pakai apa aja, sepatu, baju, tas, motor. Nah itu adalah kebutuhan kita yang harus terpenuhi melalui kegiatan ekonomi. Ya, misalnya kalau sekolah naik motor, nggak naik motor juga kan? Itu apa? Kalau motornya pakai bensin, bensin itu juga kebutuhan di kita. Setelah itu apa kegiatan lainnya apa? Produksi tadi apa? Produksi pabrik, petani, nelayan. Kita kan juga butuh tiga-tiganya itu toh, iya enggak? Pabrik baju, pabrik sepatu, terus apa lagi? Apa lagi? Sepatu. Pabrik sepatu, pabrik baju. Pabrik makanan. Iya, pabrik makanan ada Supermi, ya kan? Ini sepatu kan pabrik, ya kan? Apa yang kita tiba-tiba bikin mie dicetakin kayak seperti mie instan dibumbui, nah, ya kan? Itu adalah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah Ibu menyimpulkan. Silahkan nih. Tadi sudah tidak ada yang bertanya. Nanti sudah paham semua ya. Apa itu kegiatan, apa itu kebutuhan. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan kita harus melakukan kegiatan. Jadi jangan semata-mata kalau pengen jajan nggak pengen jajan, enggak. Itu apa kalau mau jajan? Uang, berarti harus melalui kegiatan. Bekerja terlebih dahulu. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan? Nah, ini sudah tidak ada yang bertanya? Sudah cukup? Nah, merefleksi pada pagi hari ini, kegiatan kali ini kalian sudah Ibu anggap bagus, sudah maju, jawaban kalian sudah bagus. Masa ya jawabannya sama? Ya, karena mungkin hasil diskusi kalian itu memang kalian sudah memperhatikan dengan benar, jadi jawabannya memang seperti itu. Jadi jangan dianggap kok sama ya Bu, tapi kan alasan kalian itu kan berbeda-beda, dari alasan kelompok 1, alasan kelompok 2, alasan kelompok 3 itu kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan di kelompok 2 tadi, Bu ini gambarnya ada orang yang sedang makan, mengkonsumsi makanan misalnya. Oh iya, ini lagi ini Bu, kan tadi juga sudah itu tayangkan videonya contoh gambar dari kegiatan ekonomi. Jadi kalian sudah cukup paham mengenai kegiatan ekonomi yang sudah ada pada gambar tersebut. Jadi kalian cukup paham kalau misalnya oh ini nomor 1 itu kegiatannya mengenai produksi, kedua itu distribusi, ketiga itu konsumsi, apa-apa itu sudah cukup paham. Nah, sudah Ibu simpulkan, sudah Ibu beri refleksi pada pagi hari ini. Ini sudah cukup paham ya? Sudah cukup. Nah, sekarang marilah kita menutup mata pelajaran pada pagi hari ini
mengenai kegiatan, iya juga ya, pasti kalian sambil makan makanan yang kalian konsumsi itu kalian berpikir ini dapatnya dari mana, ya enggak? Misalnya kalau kalian makan tempe goreng, tepungnya dari mana? Dari si produksi, ya enggak? Enggak mungkin kalau tiba-tiba kalian ngambil dari mana kalau terigu, tepung terigu itu? Dari apa? Dari singkong itu pengaci, misalnya yang di bidangnya pengaci, yang sering kalian coba, kalian taruh, enggak kan? Itu melalui dari sananya, dari pabriknya. Kalian ambil dari pabrik, dijual, akhirnya kalian beli, terus kalian konsumsi. Untuk apa tadi? Goreng, tempe, atau yang lebih kalau aci apa makanan dari aci? Cilung. Oh iya, aci digulung Bu, itu aku sering beli Bu. Nah, itu dapat acinya dari mana? Dari singkong. Tapi kan kita tidak terus sendiri nyari sendiri si aci itu kan? Kita belinya di warung. Warung itu apa? Distribusi. Nah, si distribusi itu ngambilnya dari produksi. Ada yang memproduksi si aci atau pabrik singkongnya kan? Tadi akhirnya lah kita mendapatkan si aci. Tetap tak warung beli si aci. Oh, ini beli aci Bu. Nah, kita kan tidak mungkin kalau mau beli aci tanya ke warung Bu, dapat acinya dari mana Bu? Dari petani mana Bu? Enggak kan? Kita tahunya sudah dari warungnya itu kan. Nah, itu sebenarnya hasilnya dari produksi dari petani dulu, kita bawa ke pabrik diproduksi. Setelah itu apa? Didistribusi. Setelah itu dikonsumsi oleh kita. Nah, setelah itu dalam kegiatan misalnya ini kita contoh desa-desa saja di sekitaran kita ini. Misalnya kalau di sekitaran kita kan ada apa sih distribusi konsumsi kira-kira? Contohnya apa kalau di desa? Ada yang bisa jawab apa? Ya itu tadi si petani tadi kan? Petani, nelayan. Masa iya kita? Nah, contohnya juga kita makan daging ayam, ya kan? Daging ayam itu tidak semata-mata kita langsung ambil daging itu. Ada yang memproduksi ayam dari kecil, dikasih makan, dikasih minum besar dari produksi ini. Akhirnya dijual sama penjual atau pedagang si distribusi. Setelah itu baru kita mengkonsumsi makanan itu. Oh iya, berarti benar ya Bu ya. Semua itu sudah harus melalui apa? Produksi, distribusi, dan juga kita yang mengkonsumsi. Semua itu melalui tahap-tahapan, ya enggak? Tidak semata-mata langsung kita ambil aja ayam itu, kita sembelih, kita makan, ya kan? Kita pun ayam pun kalau kita punya sendiri, kita kasih makan kan? Itu sama aja kita mengapa? Memproduksi. Kita kasih makan, kita kasih minum, akhirnya bertambah gede, akhirnya kita konsumsi, hanya tidak melalui distribusi. Nah, contoh lain ikan. Saya ke pasar tuh beli ikan, itu dapatnya dari mana ya Bu ikannya? Ya enggak? Kira-kira dapatnya dari mana ya Bu ikannya? Misalnya sama saya sih ada si ini kita si Linda ambil aja di kali, ya kan? Beli kan Linda? Ya beli di pedagang. Nah si pedagang ini tadi apa yang mungkin dia nyari? Ya beli sama si yang nyari ikan. Ini saya mau ambil 10 kilo mau saya jual. Itu si penjual itu disebut distribusi. Setelah itu kalian orang tua kalian atau kalian membeli si ikan itu, kalian masak, kalian makan, itu namanya konsumsi.
iya kalian ngambil kita langsung kalian masukkan ke pena nutrisi ya kan? Kalian beli di toko pun ambilnya dari produksi pena, buku, apalagi hapus, pensil. Nah, itu kalian dapatnya dari si produksi. Oh iya ya Bu, masa iya saya langsung ngambil dari pabrik pasti dijual di toko, ya kan? Di alat-alat di sampingnya ada pensil, penghapus, itu kalian belinya di sana. Nah ini tadi si distribusi tadi dia ngambilnya dari sana, diambillah dia ini kalian menggunakan beli nih si pena dipakai buku nih, dipakai makanan nih, dipakai ya enggak semuanya dipakai makanan, alat tulis, pakaian, itu kalian pakai semua kan? Itu kan kalian beli dari pedagang, ya enggak? Iya kan? Kalian beli dari pedagang itu tadi kan? Itu kayak masuk video tadi ada nelayan, ada petani, ada penjual barang-barangan. Kalian juga nih kalau mau minum kopi, apa ya kalian harus nunggu dulu, ya kan? Ngetik dulu. Pasti kita langsung beli, ya kan? Jangan langsung jemur bu. Ada sih yang buat sendiri. Nah, yang buat sendiri itu disebut distribusi. Setelah itu kita gunakan apa? Kita minum si kopi. Dari pakaian, makanan.